Siswa lintas sekolah di SMP 8 Cimahi sudah ada perkembangan dari jumlah anggota yang awalnya organisasi ini pertama kali diadakan itu hanya menggunakan 14 murid saja. Alhamdulillahnya menjelang adanya kegiatan ini bertambah jadi 27 orang. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillah semua kelas dari kelas 71 sampai kelas 74 semua ada calon pengurus OSIS. Begitu mari kita bersama-sama untuk berlatih kepemimpinan membentuk karakter mulia dari anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, kegiatan ini bukan hanya kegiatan untuk senang-senang, melainkan ini adalah kesempatan kalian untuk memahami apa yang arti demokrasi di sekolah. Setelah kalian kemarin mendapatkan materi tentang demokrasi dari Ibu Tamara dan Bapak Reja, inilah saatnya kalian terapkan ilmunya. Silakan kalian simak visi-misi program penjang bulan dari para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Tentukan pilihan dari sekarang, simak baik-baik. Jangan sampai kalian tidak mempunyai pilihan, ya. Semua warga sekolah berhak menggunakan hak pilihnya. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Asuh atas dukungannya. Semoga kegiatan proyek kolaborasi mata pelajaran ini berupa pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2002-2006 dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Calon ketua OSIS periode 2025-2026. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ya bisa didengarkan. Ini bukan sekedar debat, ya, bukan sekedar debat, tapi sebuah proses sebelum terpilihnya calon atau ketua OSIS yang akan datang. Ketua OSIS yang nanti terpilih dan pengurusnya, mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi teladan, orang-orang yang menjadi contoh suri tauladan bagi seluruh siswa di SNMP
Harapannya nanti ke depan kalian memilih adalah orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang tepat. Mereka yang nanti menjadi pengurus OSIS, ketua OSIS, wakil ketua dan pengurusnya, orang-orang yang bisa memberi contoh dan juga bisa saling mengingatkan ketika kita ada sesuatu yang kurang tepat, ada suatu tindakan yang kurang tepat. Ya, banyak sekarang kan berbagai macam pelanggaran. Nah, itu ya. Semuanya ya. Tujuan debat ini mengenal visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, sekaligus melatih kita semua dalam berdemokrasi secara sehat. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. 3. Debat ini bertujuan menyampaikan gagasan, bukan menyerang pribadi lawan. Baiklah, mari kita semua mulai dengan perkenalan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SRMP 8 Cimahi. Visi saya menjadikan OSIS sebagai pemimpin murid yang mengembangkan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Misi kami adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab dengan program kerja OSIS. Yang kedua, terwujudnya sikap disiplin dalam setiap kegiatan sekolah. Yang ketiga, terlaksananya program yang melatih kemandirian dan kepemimpinan murid. Yang keempat, terwujudnya pemimpin yang bisa menerapkan 3 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, dan tolong. Visi misi dari saya adalah visi mewujudkan OSIS SRMP 08 Cimahi yang berkarakter, berkontribusi, dan bertanggung jawab. Saya terwujudnya OSIS SRMP 8 Cimahi yang bermulia dengan cara melaksanakan 5S terhadap seluruh warga sekitar sekolah. Terwujudnya OSIS SRMP 8 Cimahi yang berkontribusi dengan cara menjalin kerjasama dengan guru, teman sebaya, dan organisasi lain sekolah. Terwujudnya SRMP 8 Cimahi yang bertanggung jawab dengan cara melaksanakan program kerja yang ditentukan, menyelenggarakan kegiatan OSIS yang bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat, menggali dan mengembangkan potensi siswa untuk berprestasi. Sekian. Bagaimana cara kalian menerapkan sikap demokratis dalam mengambil keputusan OSIS? Akan mendengarkan pendapat orang tersebut, lalu berbincangkan dengan baik-baik dan menentukan pilihan yang terbaik. Izin menjawab pertanyaannya. Cara agar menerapi sikap demokrasi saat berbeda pendapat adalah menghargai semua ide yang diberikan dengan cara tidak mengejek dan menghormati idenya mereka. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penanganan, tapi sementara itu banyak juga siswa-siswi yang meninggalkan barangnya di mana saja. Ada pulang dari masjid, misalnya berserahkan, ya, atau di aula ada topi, ada sejadah, gitu ya, ada sendal. Nah, satu sisi banyak yang kehilangan, tapi di sisi lain ternyata banyak yang tidak bertanggung jawab dengan barang-barang yang mereka miliki. Bagaimana langkah yang akan dan teteh lakukan, ya, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, agar kejadian tersebut tidak berulang-ulang dan tidak berulang-ulang seperti itu, ya. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh akak dan teteh calon ketua dan calon wakil ketua OSIS ini, ya. Sekian saja pertanyaan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar mengatasi barang yang hilang dan barang yang tertinggal tanpa ada pemiliknya adalah pertama-tama barang yang tertinggal tanpa ada pemiliknya adalah mengingatkan barang siapa itu yang tertinggal dan menegurnya yang meninggalkannya. Lalu jika barang yang dicuri atau hilang adalah sama, mengingat namun mengawasi juga agar lebih ketat dan tidak terjadi untuk kedua kalinya. Terima kasih atas jawaban saya. Orang beranggapan bahwa perempuan itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian memastikan bahwa keputusan yang kalian ambil tetap objektif, adil, dan tidak terbawa perasaan pribadi? Itu khusus untuk Hasna dan Risma. Pertanyaan kedua untuk Fikri dan Tigar. Laki-laki sering dianggap harus tegas dan kuat dalam mengambil keputusan. Menurut kalian berdua, bagaimana cara kalian menjaga ketegasan tanpa menjadi otoriter atau dominan dan tetap bisa mendengarkan pendapat dari anggota yang lainnya? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jika saya terpilih, saya akan bersyukur dan saya akan bersyukur dan saya akan tidak terbawa perasaan jika saya tidak terpilih, dan saya tidak akan sombong dan saya akan menerapkan kepada anak-anak 3 kata wajib dan 5S, dan saya akan menegaskan kepada siswa-siswi SRMP 08 Cimahi agar Waktu habis. Jika saya terpilih, saya akan tetap rendah hati dan ingin mendengarkan pendapat orang lain. Sudah. Saya tegas akan menegurnya dengan secara pelan-pelan, tidak memakai fisik, dan mendengarkan pendapat orang lain dengan cara menghargai dan menghormati serta mendengarkan pendapatnya, lalu menggabungkan dengan cara menjadi pendapat yang lebih baik atau
tujuan yang lebih baik. Jika saya terpilih nanti menjadi wakil ketua OSIS, saya akan tetap menjaga ketegasan dan keadilan saya agar semua murid-murid SRMP mendapatkan keadilan yang menurut mereka berhak mereka dapatkan dan tidak segitu saja. Terima kasih. Terkait dengan disiplin, yang pertama adalah sudahkah kalian menerapkan disiplin dari kalian bangun sampai kalian tidur, dan hal yang seperti apa disiplin yang kalian banggakan dari diri kalian sendiri. Jadi setiap calon ketua dan calon wakil ketua silakan menjawab. Yang namanya ketua dan wakil ketua itu pemimpin. Di sini kalian memimpin bukan hanya pengurus OSIS, tapi anggota OSIS atau warga dari OSIS itu sendiri, yakni ke 90 lebih teman-teman kalian. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kalian memberitahu seseorang yang tidak berempati atau tidak peduli sama sekali dengan apapun yang dilakukan OSIS atau apapun yang diinstruksikan OSIS, walaupun itu merupakan kegiatan penting. Bagaimana cara kalian mendekati teman-teman yang sulit untuk mengikuti kegiatan? Itu intinya. Dengan cara bangun pagi, tidak susah untuk dibangunin, dan langsung untuk bersiap-siap pergi ke masjid, pulang dari masjid, siap-siap untuk sekolah, dan langsung ke ruang makan. Udah di ruang makan tidak berisik, tidak ngobrol karena ruang makan atau tempat makan kita. Setelah makan kita apel, setelah apel kita senam, setelah senam kita langsung masuk kelas. Setelah eskul kita kegiatan mandiri seperti untuk mandi dan lain-lain. Pas waktunya makan jam 5 seharusnya kita jangan mandi dulu. Cara untuk mendekati teman-teman yang susah menghargai pekerjaan orang lain dengan caranya menegur dan menasehati teman-teman yang kurang bisa menghargai pekerjaan orang lain. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Mengerti dan memberitahu untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Menyuruh mereka agar siap-siap untuk kegiatan. Cara memberitahu orang yang tidak merasa empati untuk melanjutkan suatu kegiatan adalah menegurnya sampai ia bosan dan mengingatkannya agar ia melakukannya, dan mengajak semua teman-temannya agar ia ikut kegiatan itu juga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Najwa dari kelas 72. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara kalian menangani tekanan dan tantangan yang mungkin timbul selama masa jabatan ketua OSIS. Cara kami untuk menangani tekanan selama menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang pertama, dengan melakukan istirahat sejenak dan mengencerkan otak agar tidak terlalu tertekan dengan berbagai pekerjaan dan peraturan OSIS. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Cara mengatasi agar
di saat diberi tekanan pas masih jabatan adalah memikirkan suatu kegiatan yang positif namun menyenangkan untuk bagi kita semua, seperti capek dalam kegiatan mengajak seluruh siswa dan siswi untuk berenang atau menjadikan suatu kegiatan yang lebih positif seperti berenang, literasi, membaca komik, atau berpergian kemanapun. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sulaiman dari kelas 1. Saya akan bertanya, bagaimana kalian akan memotivasi anggota OSIS yang mungkin kurang motivasi atau bersemangat selama masa jabatan? Mensupport dan membantu ia agar untuk mengikuti program kerja OSIS kembali. Memberikan dukungan agar dia kembali bekerja. Dengan cara memberikan waktu istirahat untuk mereka agar bisa mengikuti pekerjaan kembali dan memberikan dukungan dan semangat agar lebih bisa menjalankan tugasnya kembali dengan lebih baik. Sudah sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan satu pantun untuk kalian semua. Tolong dengarkan. Di pagi hari cerah berseri, melihat hewan berkabar mati. Pilih aku untuk OSIS yang lebih berarti. Bersama kita wujudkan prestasi. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Yuk.